Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini sebelum kita mulaikan pemateri, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Ayo teman-teman, kita mulai untuk ice breakingnya. 1, 2, 3. Aku teko kecil yang mungkin Ini gayangku dan ini corongku. Bila aku menjerit, aku menjerit, menjerit, angkat aku lalu keluar. Ini saya akan membacakan sedikit tentang desain penelitian eksperimental. Nah, di sini validitas eksperimen merupakan fungsi langsung dari tingkatan untuk mana variabel terus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi. Efek variabel bebas dan generasi latibus. Istilah pencampuran adukan atau confounding kadang-kadang digunakan untuk mengacu pada fakta bahwa efek variabel bebas mungkin dicampuri oleh variabel ekstranus. Efek variabel tersebut demikian yang sulit untuk menentukan setiap efeknya. Inilah yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental, yaitu mengontrol semua variabel luar. Desain yang baik mengontrol banyak sumber ketidakvalidan. Desain yang jelek hanya mengontrol sebagian jika Anda mengingat dua jenis variabel ekstranus dalam melakukan kontrol yang sudah diidentifikasikan sebelumnya, variabel subjek dan variabel lingkungan. Variabel subjek menyangkut variabel organismik dan variabel intervening. Variabel organismik adalah karakteristik subjek atau organisme seperti seks yang tidak dapat secara langsung dikontrol, tetapi dapat dikontrol. Variabel interfering adalah variabel yang menyela antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti kecemasan dan kejemuan. Udah. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk selanjutnya, saya, Safanisa Clara, akan melanjutkan bagian B, yaitu karakteristik penelitian eksperimental. Jadi, karakteristik penelitian eksperimental itu ada 3 karakteristik. Yang pertama itu ada manipulasi, yang kedua ada pengendalian, dan yang ketiga ada pengamatan. Nah, yang manipulasi itu secara sederhana, manipulasi dimaksudkan bahwa peneliti memutuskan apa bentuk atau nilai-nilai variabel bebas atau sebab yang akan diambil dan kelompok mana akan mendapatkan bentuk yang mana. Sebagai contohnya itu, jika variabel bebasnya adalah jumlah review, peneliti dapat memutuskan bahwa akan ada 3 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok menerima tanpa review, yang kedua itu ada kelompok yang menerima 2 review, dan yang ketiga itu ada kelompok yang menerima 3 review. Nah, di sini kita dapat memanipulasi variabel itu hanya seperti metode pengajaran dan ukuran besar kelompok, tetapi tidak dapat memanipulasi variabel seperti jenis kelamin atau status sosial ekonomi. Artinya kita tidak dapat meminta siswa menjadi laki-laki atau perempuan, karena memang sudah fitrahnya siswa tersebut menjadi laki-laki atau perempuan. Yang kedua itu ada pengendalian. Di dalam pengendalian itu ada 2 asumsi yang menjadi dasar penelitian eksperimen, yaitu yang pertama itu, apabila 2 situasi sama dalam segala hal, kecuali faktor yang ditambahkan atau dibuang dari salah satu situasi itu,
maka setiap perbedaan yang muncul di antara kedua situasi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor tersebut. Pernyataan ini disebut hukum variabel tunggal. Yang kedua itu ada apabila dua situasi tidak sama tetapi dapat ditunjukkan, maka setiap perbedaan yang terjadi di antara kedua situasi itu sesudah dimasukkannya variabel baru ke dalam salah satu di antaranya, dapat dianggap sebagai disebabkannya oleh variabel baru tersebut. Pernyataan ini disebut hukum satu-satunya variabel yang signifikan. Nah, untuk melukiskan pentingnya pengendalian, anggaplah kita melaksanakan suatu studi untuk membandingkan keefektifan tutor siswa versus tutor orang tua dalam pengajaran membaca di kelas 1 SD. Tutor siswa itu dapat merupakan siswa SD pada kelas lebih tinggi, sedangkan tutor orang tua mungkin anggota dari POM. Nah, peneliti berjuang untuk menjamin bahwa karakteristik dan pengalaman kedua kelompok sedapat mungkin sama pada semua variabel, kecuali tentu saja variabel bebas. Jika pada akhirnya beberapa periode waktu kedua kelompok berbeda dalam performansi pada variabel terikat, maka perbedaan tersebut dapat dinisbahkan pada variabel bebas atau variabel pelakuan. Yang terakhir itu ada pengamatan, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu penelitian eksperimental, pengamatan perlu dilakukan. Pengamatan dilakukan pada ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. Dalam melakukan pengamatan ini, peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen. Sebagai contohnya itu, bila peneliti melakukan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah metode mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar matematika, maka setelah pelaksanaan perlakuan dilakukan pengukuran pada prestasi belajar matematika pada kedua kelompok eksperimental dan kelompok kontrol dengan menggunakan tes matematika. Hasil tes kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Untuk selanjutnya, silakan. Selanjutnya, penggunaan subjek sebagai pengendali diri mereka sendiri. Penggunaan subjek sebagai pengontrol diri mereka sendiri melibatkan pemanjaan kelompok yang sama pada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Satu perlakuan pada suatu waktu. Ini akan membantu mengontrol perbedaan subjek antara subjek yang sama menerima kedua perlakuan. Tentu saja, pendekatan ini tidak selalu dimungkinkan. Anda tidak dapat mengajar konsep aljabar yang sama dua kali pada kelompok yang sama menggunakan dua metode pembelajaran yang berbeda. Suatu masalah dengan pendekatan ini dalam studi yang sama merupakan efek lanjutan dari perlakuan terhadap berikut. Jika menggunakan contoh sebelumnya, akan menjadi sangat sulit untuk mengevaluasi keefektivian hukuman badan dalam pening. Harus diperuntukkan kepada kelompok secara random dan segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan sedapat mungkin harus diperuntukkan secara random. Ingatlah bahwa pemilihan secara random berarti pemilihan dengan semata-mata keberuntungan dan biasanya ditetapkan menggunakan daftar bilangan random. Penempatan secara random berarti penempatan dengan semata-mata keberuntungan dan biasanya ditetapkan dengan memaparkan mata uang jika kedua kelompok dilibatkan, atau dengan memutar suatu mata dadu jika lebih dari dua kelompok. Randomisasi efektif dalam menciptakan kesamaan kelompok representatif yang secara esensial sama pada semua variabel yang relevan dipikirkan oleh peneliti dan kemungkinan suatu yang tidak dipikirkan sama sekali. Kelompok yang diperlukan secara random adalah karakteristik yang unik dari penelitian eksperimental, yaitu suatu faktor kontrol yang tidak mungkin dengan penelitian kausal, komparatif, atau ekspor. Rasionalnya adalah bahwa jika subjek ditempatkan dalam kelompok secara random, tidak ada alasan untuk percaya bahwa kelompok tersebut mempunyai perbedaan besar dalam suatu cara yang sistematik. Dengan demikian, kelompok tersebut diharapkan menampilkan secara esensial hal yang sama pada variabel terikat. Jika variabel bebas tidak membuat perbedaan, oleh karena itu, jika kelompok tersebut memperlihatkan perilaku yang berbeda pada akhir studi, maka perbedaan tersebut dapat dianggap berasal dari perlakuan atau variabel bebas.
Untuk selanjutnya, Ya, selanjutnya ada validitas eksperimental. Dibagi menjadi dua. Ada validitas internal dan validitas eksternal. Kalau validitas eksperimental itu adalah yang tidak dikontrol yang dapat mempengaruhi performansi pada variabel terikat, dapat mengancam validitas suatu eksperimen. Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar setting eksperimental. Terus validitas internal adalah sumber yang paling banyak dirujuk orang berkenaan dengan desain eksperimental dan ancaman terhadap validitas eksperimental adalah karya Donald Campbell dan Julian Stanley. Di dalam validitas internal ada historis. Historis mengacu pada munculnya suatu kejadian yang bukan bagian dari perlakuan eksperimen, tetapi dapat mempengaruhi performansi pada variabel bebas. Selanjutnya ada maturasi. Maturasi mengacu pada perubahan fisik atau mental yang mungkin muncul pada diri subjek. Selanjutnya ada testing. Testing mengacu pada peningkatan skor pada post-test hasil dari subjek yang telah mengikuti prates. Selanjutnya ada instrumentasi. Instrumentasi mengacu pada ketidakreliabelan atau kurang konsistensi dalam instrumen pengukuran yang mungkin menghasilkan penilaian performansi yang tidak valid. Selanjutnya ada regresi statistik. Regresi statistik biasanya muncul bila subjek dipilih berdasarkan skor ekstrim. Mereka dan mengacu pada kecenderungan subjek yang memiliki skor yang paling tinggi pada prates ke skor yang lebih rendah pada post-test. Nah, ada seleksi subjek. Pemilihan subjek yang berbeda biasanya muncul bila kelompok yang ada atau sudah terbentuk digunakan dan mengacu pada fakta bahwa kelompok tersebut mungkin berbeda sebelum kegiatan studi dimulai. Ada mortalitas. Mortalitas tidak dimaksudkan bahwa subjek meninggal. Mortalitas atau pergeseran yang biasanya muncul pada penelitian jangka panjang dan mengacu pada fakta bahwa subjek yang drop out dari suatu kelompok. Selanjutnya ada interaksi seleksi maturasi. Seleksi dapat pula berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti historis dan testing, walaupun interaksi seleksi maturasi yang lebih umum. Selanjutnya ada validitas eksternal. Validitas eksternal mengacu pada kemampuan generalisasi suatu studi. Di antaranya ada interaksi prates, interaksi seleksi perlakuan, spesifisitas variabel, pengaturan reaktif, interferensi perlakuan jamak, ada lagi kontaminasi dan bias pelaku eksperimen. Ya, dah. Kenalkan, nama saya Muhammad Masjidul Haq Lutfi. Sekarang saya mau bacain yang F, desain penelitian eksperimental. Validitas eksperimen merupakan fungsi langsung dari tingkatan untuk mana variabel ekstraneus dikontrol. Apabila variabel tersebut tidak dikontrol, sulit untuk dievaluasi efek variabel bebas dan generalisabilitas. Istilah pencampuradukan
confounding kadang-kadang digunakan untuk mengacu pada fakta bahwa efek variabel bebas mungkin dicampuri oleh variabel ekstraneus, demikian yang sulit untuk menentukan setiap efeknya. Inilah yang dikontrol oleh desain penelitian eksperimental, yaitu mengontrol semua variabel luar. Desain yang baik mengontrol banyak sumber ketidakvalidan. Desain yang jelek hanya mengontrol sebagian. Jika Anda mengingat, dua jenis variabel ekstraneus dalam memerlukan kontrol yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Variabel subjek dan variabel lingkungan. Variabel subjek mencakup variabel organismik dan variabel intervening. Variabel organismik adalah karakteristik subjek atau organisme yang tidak dapat secara langsung dikontrol, tetapi dapat dikontrol. Variabel intervening adalah variabel yang menyela antara variabel bebas dan variabel terikat, yang tidak dapat secara langsung diamati, tetapi juga dapat dikontrol. 1. Pengontrolan variabel luar. Randomisasi merupakan cara tunggal upaya mengontrol banyak variabel ekstraneus pada waktu yang sama. Implikasi logis pernyataan di atas adalah bahwa randomisasi harus digunakan sedapat mungkin. Subjek sedapat mungkin harus dipilih secara random dan suatu populasi. Perlakuan sedapat mungkin harus diperuntukkan kepada kelompok secara random. Dan segala sesuatu yang dapat Anda pikirkan sedapat mungkin harus diperuntukkan secara random. Ingatlah bahwa pemilihan secara random berarti pemilihan dengan semata-mata keberuntungan dan biasanya ditetapkan menggunakan daftar bilangan random. Penempatan secara random berarti penempatan dengan semata-mata keberuntungan dan biasanya ditetapkan dengan melemparkan mata uang jika dua kelompok dilibatkan, atau dengan memutar suatu mata dadu jika lebih dari dua kelompok dilibatkan. Randomisasi efektif dalam menciptakan kebersamaan kelompok representatif yang secara esensial sama pada semua variabel yang relevan yang dipikirkan oleh peneliti, dan kemungkinan suatu yang tidak terpikirkan sama sekali. Kelompok yang dibentuk secara random adalah karakteristik yang unik dari penelitian eksperimental, yaitu suatu faktor kontrol yang tidak mungkin dengan penelitian kausal, komparatif, atau ex post faktor. 2. Pemadanan. Pemadanan adalah suatu teknik untuk penyamaan kelompok pada satu atau lebih variabel yang telah diidentifikasikan peneliti sebagai berhubungan dengan performansi pada variabel terikat. Pendekatan yang paling umum digunakan untuk pemadaan melibatkan penempatan anggota pasangan secara random, satu anggota untuk setiap kelompok. Dengan kata lain, untuk setiap subjek yang ada, penelitian berupaya menemukan subjek yang lain yang sama atau skor yang sama pada variabel kontrol. Jika peneliti memadankan pada seks, jelaslah pemadaan pada seks yang sama. Jika peneliti memadankan pada variabel seperti skor prates atau IQ, konsep skor yang sama membuat arti. Jika tidak jumlah subjek yang tersedia sangat besar, itu tidak sepadan untuk mencoba membuat pemadaan yang pasti. Dengan demikian, penelitian dapat memutuskan bahwa dua skor tes pengetahuan umum di dalam 50 poin satu sama lain membentuk pandangan yang berterima. Sebagai peneliti mengidentifikasikan pasangan yang sepadan. Satu anggota dari pasangan ditempatkan secara random pada satu kelompok dan anggota yang lain pada kelompok yang lain. Jika seseorang subjek tidak memiliki sepadanan yang layak, subjek tersebut dikeluarkan dari studi. Hasil kelompok yang sepadan adalah identik atau sangat sama mengenai variabel ekstraneus yang telah diidentifikasi. 3. Perbandingan kelompok atau subkelompok homogen.
Cara lain untuk mengontrol variabel ekstraneus adalah membandingkan kelompok yang homogen tentang variabel tersebut. Sebagai contoh, jika IQ ditentukan sebagai variabel ekstraneus, peneliti dapat memilih kelompok subjek dengan IQ antara 85 dan 115. Peneliti kemudian menempatkan separuh subjek secara random pada kelompok eksperimen dan separuh yang lain pada kelompok kontrol. Tentu saja, prosedur ini mengurangi subjek dalam studi dan tambahan lagi membatasi kemampuan generalisasi temuan. Oleh karena itu, jika penempatan random dimungkinkan, penggunaan subkelompok yang homogen dapat berarti jika seseorang ingin garansi tambahan berkenan dengan kesamaan kelompok pada variabel kontrol. Suatu pendekatan yang lebih memuaskan adalah membentuk sub-kelompok yang mewakili semua tingkatan variabel kontrol. 4. Yang keempat, penggunaan subjek sebagai pengendalian diri mereka sendiri. Penggunaan subjek sebagai pengontrol diri mereka sendiri melibatkan pemajanan kelompok yang sama pada perlakuan-perlakuan yang berbeda. Satu perlakuan pada suatu waktu ini akan membantu mengontrol perbedaan subjek karena subjek yang sama menerima kedua perlakuan. Tentu saja pendekatan ini tidak selalu dimungkinkan. Anda tidak dapat mengajar konsep aljabar yang sama dua kali pada kelompok yang sama menggunakan dua metode pengajaran yang berbeda. Suatu masalah dengan pendekatan ini dalam studi yang sama merupakan efek lanjutan dari perlakuan terhadap berikutnya. Jika menggunakan contoh sebelumnya, akan menjadi sangat sulit untuk mengevaluasi keefektifan hukuman badan dalam peningkatan perilaku kelompok yang menerima hukuman badan. Adalah kelompok yang sama yang sebelumnya dipajankan pada modifikasi perilaku. 5. Analisis kovarian. Analisis kovarian adalah suatu metode statistik untuk penyamanan kelompok yang dibentuk secara random pada satu atau lebih variabel kontrol. Dalam arti, analisis kovarian mengatur skor pada suatu variabel terikat untuk perbedaan awal pada beberapa variabel lain. Seperti sebagai prates, IQ, kesiapan, membaca, bakat musik, dalam contoh yang diberikan sebelumnya untuk studi membandingkan keefektifan dua metode kelompok belajar. Selanjutnya, desain kelompok. Suatu desain eksperimental yang dipilih menuntut suatu perluasan yang besar, prosedur khusus dari studi. Pemilihan suatu desain tertentu menuntut faktor-faktor seperti apakah ada kelompok kontrol, apakah subjek akan ditetapkan secara random dalam kelompok, apakah setiap kelompok akan diberikan pretest. Pada kombinasi khusus dari faktor-faktor direpresentasikan demikian. Desain berbeda pantas untuk menguji berbagai jenis hipotesis yang berbeda. Dan desain bervariasi secara luas dalam tingkatan bagaimana ia mengontrol berbagai keperluan validitas internal dan eksternal. Terdapat dua kelas utama desain eksperimental, yaitu desain variabel tunggal yang melibatkan satu variabel bebas dan desain faktorial yang melibatkan dua atau lebih variabel bebas. Desain variabel tunggal diklasifikasikan sebagai pra-eksperimental, true eksperimental, dan quasi-eksperimental. Tergantung yang diberikan pada sumber-sumber validitas internal dan eksternal. Desain pra-eksperimental tidak melakukan kontrol terhadap perlakuan validitas dan harus dihindari. Secara fakta, hasil studi yang didasarkan pada desain seperti ini dapat dipertanyakan. Secara esensial, desain seperti itu tidak ada harganya untuk semua tujuan, kecuali barangkali untuk penyelidikan awal suatu tujuan, kecuali suatu masalah. Desain true eksperimental mewakili tingkat kontrol yang sangat tinggi dan selalu dipilih. Desain quasi
eksperimental tidak mengontrol sebaik desain true eksperimental, tetapi bekerja lebih baik daripada desain pra-eksperimental. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap 2 atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Dalam pendidikan, variabel tidak diperlakukan secara terisolasi. Variabel bebas yang diselidiki melalui desain variabel tunggal bermanfaat untuk meneliti variabel dalam kombinasi suatu atau lebih variabel lain. Menurut Wiersma tahun 1991 dalam bukunya halaman 103-104 mengemukakan sejumlah kriteria untuk suatu desain penelitian eksperimental yang baik. Kriteria tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kontrol eksperimental yang memadai. Kedua, kekurangan artifisialitas. Yang ketiga, dasar untuk perbandingan. Yang keempat, informasi yang memadai dari data. Yang kelima, tidak terkontaminasi. Yang keenam, tidak mencampur variabel yang relevan. Yang ketujuh, keterwakilan. Yang kedelapan, kecermatan. Lalu, satu, desain pra-eksperimental. Desain pra-eksperimental dinamakan demikian karena mengikuti langkah-langkah dasar eksperimental terhadap gagal memasukkan kelompok kontrol. Lalu dalam desain eksperimental ada lagi namanya studi kasus satu tembakan atau the one shot case study. Dalam penyelenggaraan desain ini, subjek disajikan dengan berbagai jenis pelakuan seperti suatu semester pengalaman di kerja akademik dan kemudian pengukuran hasil belajar dilakukan seperti sebagai tingkat akademik. Yang kedua ada satu kelompok pre-test post-test. Kelebihan desain ini dari desain yang telah dibahas sebelumnya adalah memasukkan pretest untuk menentukan garis belakang. Kedua ada perbandingan statis. Desain ini berupaya untuk melengkapi kekurangan kelompok kontrol, tetapi gagal dalam hubungan memperlihatkan bahwa suatu perubahan telah muncul. Lalu desain eksperimental sebenarnya atau true experimental design. Desain eksperimental yang sebenarnya melengkapi kekurangan dua desain yang telah dibahas sebelumnya. Desain eksperimental sebenarnya melaksanakan kelompok maupun mengukur pembahasan yang muncul dalam kedua kelompok. Dalam arti ini, kita berusaha mengontrol semua variabel yang mencampur atau paling tidak memerhatikan pengaruhnya. Lalu, dalam desain eksperimental sebenarnya ini ada desain kelompok kontrol pretest post-test. Desain ini merupakan yang paling efektif dalam istilah penunjukan hubungan sebab akibat, tetapi juga paling sulit dilakukan. Desain ini melengkapi kelompok kontrol maupun pengukuran perubahan, tetapi juga menambahkan suatu pretest untuk menilai perbedaan antara kelompok sebelumnya dalam melakukan studi. Lalu yang kedua ada the post-test only control group design. Randomisasi dan perbandingan kedua kelompok kontrol dan kelompok eksperimental digunakan untuk jenis desain ini. Setiap kelompok dipilih dan diterapkan secara random, diberikan perlakuan atau beberapa jenis kontrol. Post-test kemudian diberikan kepada setiap subjek untuk menentukan jika perbedaan antara kedua kelompok. Sementara desain ini mendekati metode yang paling baik yang mempunyai kelemahan sedikit pada pengukuran pretest. Lalu ada desain Solomon 4 kelompok. Desain ini melibatkan penempatan subjek secara random pada salah satu dari 4 kelompok. Lalu desain yang ketiga ada desain eksperimental semu. Desain eksperimental semu ini ada the non-quiet control group design. Dengan desain ini, baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan kendati
kelompok tersebut tidak dipilih dan ditetapkan tanpa melalui randomisasi. Lalu ada desain rangkai waktu. Desain rangkai waktu atau the time series design secara aktual merupakan suatu penelitian atau elaborasi dari desain satu ke kelompok prates post-test. Selanjutnya ada desain berimbang. Desain berimbang, semua kelompok menerima semua perlakuan tetapi dalam urutan yang berbeda. Desain untuk ketiga kelompok dan 3 perlakuan, jumlah kelompok dapat dilibatkan 2 atau lebih. Lalu ada desain faktorial. Desain faktorial melibatkan 2 atau lebih variabel bebas dan sekurangnya 1 yang dimanipulasi oleh peneliti. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Artamevia. Ya, saya Ahmad Reza Saputra akan membacakan contoh penelitian eksperimental. Sebagai contoh, penelitian eksperimental akan disajikan secara ringkas. Suatu penelitian disertai dalam bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh Abdul Haris Panay sebagai berikut. Yang judulnya, pengaruh metode penyuluhan dan motivasi ingin tahu terhadap pengetahuan tentang budaya rumput laut. Masalah penelitiannya itu yang pertama ada, apakah terdapat perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut antara petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan dan petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Yang kedua itu, bagi petani yang memiliki motivasi ingin tahu tinggi, apakah terdapat perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut antara yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan dan yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Yang ketiga itu, bagi petani yang memiliki motivasi ingin tahu rendah, apakah terdapat perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut antara yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan dan yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan motivasi ingin tahu terhadap pengetahuan budidaya rumput laut? Kajian teoritis dan pengajuan hipotesisnya itu berdasarkan kajian teoritisnya, peneliti menyimpulkan tentang hakikat variabel pengetahuan budidaya rumput laut sebagai segala yang diketahui berupa informasi mengenai fakta, istilah, konsep, klasifikasi, kriteria, prosedur, atau metode, dan kaidah atau prinsip yang diingat dan dapat diungkapkan kembali berkaitan dengan budidaya rumput laut untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi. Metode penyuluhan. Peneliti dalam metode penyuluhan ini memfokuskan pembahasannya pada 2 jenis metode penyuluhan. Yang pertama itu yaitu metode peragaan dan metode diskusi. Kalau metode peragaan itu adalah berdasarkan kajian teoritis. Peneliti menyimpulkan beberapa karakteristik penyuluhan yang menggunakan metode peragaan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong petani mencoba sendiri inovasi baru. Yang kedua, dapat menunjukkan kemungkinan pemecahan masalah tanpa rincian teknis yang rumit. Yang ketiga, dapat membandingkan cara lama atau tradisional dengan cara baru yang sesuai dengan kondisi lahan. Yang keempat itu, peragaan hasil dapat menyadarkan petani tentang manfaat inovasi baru. Yang kelima, peragaan sangat berguna bagi orang yang tidak bisa berpikir secara abstrak, terutama terhadap hal-hal baru yang perlu dijelaskan. Yang selanjutnya, perhatian peserta akan terpusat pada apa yang diperagakan dan memberikan kemungkinan berpikir lebih kritis.
Selanjutnya, memberi pengalaman praktis yang dapat membentuk perasaan dan kemauan peserta. Yang H itu mengurangi kesalahan dalam mengambil kesimpulan karena peserta mengamati langsung suatu proses. Yang terakhir, masalah yang mungkin timbul dalam hati peserta dapat terjawab. Metode diskusi. Berdasarkan kajian teoritis, peneliti menyimpulkan beberapa karakteristik penyuluhan yang menggunakan metode diskusi sebagai berikut. Menambahkan pengetahuan dalam hal ini, metode diskusi membantu proses ahli teknologi dari ahlinya kepada kelompok. Yang kedua, membantu anggotanya memadukan pengetahuan dengan memberikan kesempatan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menghubungkan informasi baru dengan yang telah diketahui. Yang keempat, anggota kelompok dapat memperbarui pandangan. Yang kelima, mendorong tumbuhnya partisipasi. Yang keenam, suasana kelas akan lebih hidup. Yang ketujuh, dapat memupuk sifat toleransi, demokratis, kritis, berpikir sistematis, dan sabar. Yang kedelapan, kesimpulan-kesimpulan diskusi mudah dipahami. Yang terakhir, peserta belajar memahami peraturan dan tata tertib dalam musyawarah. Motivasi ingin tahu. Berdasarkan kajian teoritis, peneliti menyimpulkan tentang hakikat variabel motivasi ingin tahu dalam budaya rumput laut sebagai dorongan atau keinginan dan upaya yang menggerakkan individu untuk mengetahui kegiatan budidaya rumput laut yang dimulai dari penyiapan lahan, penyiapan bibit dan bahan untuk budidaya, penanaman dan pemeliharaan, sampai pada pasca panen guna mencapai tujuan yang yaitu terlaksananya budidaya secara tepat guna dan berhasil guna. Hipotesis penelitiannya itu secara keseluruhan, pengetahuan budidaya rumput laut, petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan lebih tinggi daripada petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Yang kedua itu, bagi petani yang motivasi ingin tahunya tinggi, pengetahuan budidaya rumput laut, petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi lebih tinggi daripada petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan. Yang ketiga, bagi petani yang motivasi ingin tahunya rendah, pengetahuan budidaya rumput laut, petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan lebih tinggi daripada petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Yang keempat atau yang terakhir, terdapat pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan motivasi ingin tahu terhadap pengetahuan budidaya rumput laut. Metodologi penelitiannya itu tujuan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut antara petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan dan petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo selama 3 bulan, yaitu dari Januari sampai dengan Maret 2003. Teknik analisis datanya itu untuk memperoleh deskripsi data secara umum digunakan teknik statistik deskriptif. Sementara itu, untuk menguji hipotesis, penelitian menggunakan teknik analisis varian atau ANAVA, 2 jalur. Hasil penelitiannya itu berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh beberapa temuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu secara keseluruhan pengetahuan budidaya rumput laut, petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan lebih baik daripada petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Yang kedua itu, petani yang memiliki motivasi ingin tahu tinggi, baik yang mengikuti penyuluhan melalui metode peragaan maupun yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi, tidak terdapat perbedaan pengetahuan budidaya rumput laut. Yang ketiga, bagi petani yang memiliki motivasi ingin tahu rendah, pengetahuan budidaya rumput laut, petani yang mengikuti penyuluhan dengan metode peragaan lebih tinggi daripada petani yang mengikuti penyuluhan melalui metode diskusi. Artinya,
Bagi petani yang memiliki motivasi ingin tahu rendah, pengaruh metode peragaan lebih baik terhadap pengetahuan budidaya rumput laut dibandingkan dengan metode diskusi. Yang terakhir, terdapat pengaruh interaksi antara metode penyuluhan dan motivasi ingin tahu. Terdapat pengetahuan budidaya rumput laut petani. Artinya, penggunaan metode penyuluhan yang tepat dengan memperhatikan motivasi ingin tahu petani mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan budidaya rumput laut. Dengan demikian, petani ini menyimpulkan bahwa metode penyuluhan dan motivasi ingin tahu berpengaruh terhadap pengetahuan budidaya rumput laut petani. Sekian. Terima kasih. Sekian Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabarakatuh.